Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita ketika dipanggil oleh Allah kecuali takwa kita, kedekatan kita kepada Allah telah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita selalu sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita di minggu ini di bulan Januari, bulan Rajab juga kita dihadirkan untuk mengikuti kajian subuh. Insyaallah akan kita bahas tentang keutamaan bulan Rajab dan bagaimana dipersiapkan ke bulan Sya'ban sehingga disampaikan pada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di Quran surah At-Taubah di ayat ke-36. Ini indah sekali. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu syuhur hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam perhitungan bulan ada 12 bulan dalam setahun di dalam ketentuan kitab Allah Subhanahu wa taala, sejak permulaan langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan hurum, bulan hurum. Fala tuzlamu fihinna, maka pada 4 bulan ini jangan ada yang melakukan hal-hal zolim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan ini di dalam hadis yang dijelaskan oleh salah satu mufassir yang didoakan oleh Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, anaknya Abbas, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Anak ini yang didoakan oleh Nabi, ya Allah, pahamkanlah anak ini dengan ilmu agama dan ajarkan tafsir sehingga dia menjadi mufassir dan besarnya mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satu dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang dimaksud dengan arba'atu hurum, ada 4 bulan hurum. 1 bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Kalau 3 bulan ini berturut-turut mutataliyat, bahasa hadisnya salasa mutataliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah yang mendekati bulan ke-12, bulan 11 Zulqa'dah, bulan 12-nya Zulhijjah, bulan 1-nya Muharram.
Nah, ditambah satu lagi ada bulan yang mulia, yang terhormat di sisi Allah selain 3 bulan ini, yaitu bulan ke-7 yang disebut dengan bulan Rajab. Nah, kita ini alhamdulillah kita share di grup itu, grup-grup di Masjid Besar Al-Hidayah sudah masuk di bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Nah, apa itu Rajab? Rajab ini ta'zim, artinya ta'zim, pengagungan. Dulu ada suku yang disebut dengan suku Mudor pada zaman jahiliyah. Suku Mudor ini sangat mengagungkan bulan hurum ini, salah satunya bulan Rajab ini. Bagaimana bentuk keagungan dia mengagungkan bulan ini? Suku jahiliyah yang sangat jahiliyah itu tidak mengenal baca dan tulis, mereka menghentikan perselisihan. Kemudian suku Mudor menghentikan perperangan, menghentikan kezoliman, kemaksiatan. Nah, orang jahiliyah yang dikenal begitu bodoh pun sangat mengenal dan tidak mengenal maaf baca dan tulis bisa menghentikan hal demikian. Artinya orang-orang muslim yang sudah sampai di permulaan, karena Rajab ini permulaan, Sya'ban itu baru persiapan, Ramadan start. Iya, start. Nah, kita diingatkan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan permulaan. Apa amalan yang harus dikerjakan di bulan-bulan Rajab ini? Beberapa hadis dan ayat tidak merincikan secara spesifik amalan ini, amalan itu yang diamalkan di bulan Rajab. Tidak ditentukan kamu harus begini, kamu harus banyak menunaikan ini. Tetapi di dalam ayat diisyaratkan fala tuzlamu fihinna. Intinya salah satu amalan di bulan Rajab sebagai persiapan agar diberkahi oleh Allah, karena doa ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, intinya mohon keberkahan kami sampai di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kemudian sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, tidak ada rincian, tetapi dijelaskan dalam ayat di surah At-Taubah ayat ke-36 ini, kata Allah di bulan Rajab ini fala tuzlamu fihinna. Jangan kita untuk menzolimi di dalam bulan Rajab ini. Apa maksud jangan menzolimi amalannya? Artinya menghentikan, menghindari, mengurangi kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kapan perjumpaan Sya'ban yang pertengahan nanti, kemudian sampai Ramadan kita sudah matang sehingga amalan-amalan sudah siap. Apa di antaranya zolim, hal-hal yang zolim di sisi Allah? Mungkin berkata dusta, memberikan berita yang tidak baik dan benar. Bisa jadi yang zolim ini adalah berbuat kemaksiatan lainnya pada bulan ini, maka jauhilah. Adapun amalan-amalan ditingkatkan di sisi Allah. Amalan-amalan yang ditingkatkan yang bagaimana? Salat sunnah, rawatib, salat duha, salat tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Sehingga pada bulan-bulan selanjutnya amalan-amalan yang sudah disiapkan di bulan Rajab, kemudian masuk Sya'ban sampai Ramadan, kita benar-benar telah siap menghadapi amalan-amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 bulan itu yang sangat mulia, yang terhormat, dan bulan ini juga keutamaannya banyak di sisi Allah. Satunya di antaranya ada di Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab. Ada juga menangnya Rasulullah dalam perperangan yang disebut dengan perang Tabuk, itu ada di bulan
Rajab. Ada juga di bulan ini terbebasnya Masjidil Aqsa dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu terjadi juga di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan ini. Nah, dalam kesempatan ini apa yang harus diperbaiki, karena Allah berfirman, wa ja'alnal laila libasan wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu memang tempat kalian istirahat, tidur, tenang, dan dijadikan siangnya itu memang tempat beraktivitas. Karena putaran siklus kehidupan ini, maka isilah aktivitas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab kita ini, dengan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang banyak. Di antara ibadah itu, ibu, bapak sekalian, siapkan diri juga dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, di sini saya membawa satu judul di dalam tafsir ini, Tilawatul Quran. Tilawatul Quran ini beda dengan qiraatul Quran, beda juga dengan tahfizul Quran. Ada orang yang levelnya qiraah, ada levelnya tilawah, ada levelnya tahfiz. Maka dari bulan Rajab, mudah-mudahan kita persiap salah satu ibadahnya sampai Ramadan kita banyak mengkhatamkan. Tapi dengan tema saat ini yang disebut dengan tilawatul Quran. Kita baca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Muzammil di ayat 1 sampai ayat 10-nya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Kita baca sampai ayat 4-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, bangun dan dirikan malamnya untuk menunaikan sholat, karena sedikit orang melakukannya. Nisfahu awinus minhu qalila, pertengahan malam itu sedikit yang melakukan sholat malam. Auzid alaihi, lalu tambahkan dalam sholat malam itu dan ibadah-ibadah itu. Warattilil Qur'ana tartila, dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, level tentang tilawah ini itu mengaji dengan nada, mengaji dengan irama, tetapi disertai dengan ada sari tilawahnya. Makanya kalau ada pembawa acara menyampaikan tilawatul Quran, artinya mengaji Al-Quran, dilanjutkan ada sari tilawah, biasanya ada yang menerjemah dari bacaan itu. Nah, kalau sudah level yang kedua ini, kalau level yang pertama bacaan biasa, memperlancarkan mengajinya, namanya qiraah, pahalanya besar. Di sisi Allah satu huruf 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum bisa mengaji 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk mengaji. Walladzi yaqra'ul Qur'an, kata Nabi, dan dia yang ingin membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta, lidahnya terbata-bata, wa huwa syaqun alaihi, bahkan berat mengucapkan huruf-huruf ayat suci Al-Qur'an, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah levelnya tilawah, maka tilawah ini memahami langsung maknanya, kemudian mempraktekkannya, mengamalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, bacalah Al-Qur'an itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu perintah amalan yang mungkin dimulai start dari saat ini, yaitu mencintai Al-Qur'anul Karim. Kenapa saya bilang mencintai Al-Qur'anul Karim? Karena permulaan dari Al-Qur'an ini juga kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan pemahaman, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan lain sebagainya. Ada hukum syariat di sini. Hukum syariat yang diambil dari tentang tilawah Al-Qur'an ini, karena beberapa pendapat mengatakan ini ngaji lagu, ngaji irama. Bagaimana tentang
tentang syariat-syariat yang ada dalam tafsir ayatul ahkam ini. Beberapa pertanyaan dijelaskan, bagaimana bolehkah kita membaca Al-Quran dengan bernada irama? Dalam tafsir ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para ulama berpendapat, salah satunya adalah mazhab fuqaha, pendapat para ahli fikih, salah satunya pendapat Malikiyah dan Hanabilah, Imam Malik dan Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, mengaji dengan nada irama karahatul qira'ah bitalhin, makruh, hukumnya makruh. Makanya kalau di Timur Tengah itu ibu bapak azannya, ngajinya jarang yang berirama, bahkan azannya kayak iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pendapat Imam Malik biasanya. Jadi kalau ada orang yang tidak mendayu-dayu dalam azannya, bahkan dalam ngajinya, itu Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik mazhabnya. Maka nanti ada turunan-turunan dalilnya dari para sahabat. Kemudian ada juga dari sahabat yang lain, salah satunya bukan sahabat mazhab lain, yaitu selain dari Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, bahwa ada Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, orang-orang yang mengaji dengan tilawah tadi, dengan iramah tadi, maka boleh, ya juz, dibolehkan oleh dua pendapat ini, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwasanya boleh mengaji dengan nada tilawah iramah. Dan dalil turunan-turunannya, kalau pendapat yang pertama memiliki dalil, yang satu katanya iqra'u al-Qur'ana biluhudil araf wa aswatuhu. Kata mazhab Imam bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik, dia berkata, bacalah Al-Quran itu dengan pembacaan lafaz suara-suara orang Arab, wa iyyakum walahun, dan kalian jauhkan dengan nada-nada ahlul kitab wal fusuq, para orang-orang Yahudi dan orang-orang fasik. Salah satu dalil yang tidak membolehkan membaca Al-Quran dengan tilawah, makruh, bukan tidak membolehkan, makruh. Ada juga hadis, yattakhiduna Qur'an mazamir yuqaddimuna ahadahum laisa bi'aqraihim wala afdalihim li khayalanihim khinaan. Maka kalian mengaji Al-Quran dan tidak diafdalkan untuk menadahkannya. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa pendapat Ahmad bin Hanbal dan Maliki ini makruh hukumnya untuk tilawatil Quran. Nah, adapun pendapat dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwasanya yang dibolehkan kita untuk mengaji, karena kita ini mazhab Imam Syafi'i, boleh kita mengaji tilawah dengan suara yang bagus dan azan-azan yang bagus dan juga dengan nada-nada yang bagus. Salah satunya Abu Hanifah. Biasanya Hanifah ini bagian Teluk, negara-negara bagian Teluk itu mazhabnya Abu Hanifah. Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan itu bagian Teluk. Rata-rata mazhab mereka Imam Abu Hanifah. Nah, kita ini kalau bagian Asia, termasuk Thailand, Indonesia, kemudian Malaysia, nah kita ini mazhabnya rata-rata Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini untuk tingkat tilawah Al-Quran ini ya juz, boleh kita mengaji dengan nada tilawah. Apa hadisnya? Kata Nabi Muhammad SAW, ma adzinallahu li syai'in adna lin nabiyyi husnus saut yatafanna bil Quran. Dibolehkan yang bagus suaranya untuk membaca Al-Quran dengan tingkat tilawah tadi, dengan menadahkan lagu pembacaan ayat suci Al-Quran. Artinya apa kaitannya di dalam saat ini? Karena kita sudah sering mendengar tentang semangat mengaji, semangat mencintai Al-Quran, maka level yang kedua ini yang dimaksud dengan tilawah, kita perbaiki mengajinya dengan nada yang baik, dengan makhrajul huruf, dengan sifat-sifat hurufnya, dengan terjemahnya juga, dengan artinya juga. Kalau ada Quran terjemah, tidak apa-apa, sekalian memahami artinya, memahami maknanya. Dengan demikian
kita mengetahui hukum syariat dan dapat mengamalkan isi kandungan-kandungan itu. Minimal Al-Fatihah, kalau paham Al-Fatihah saja yang dibaca 17 kali sehari semalam di dalam sholat, direnungi makna Fatihahnya, dipahami makna artinya, kemudian kita boleh jadi membantu kita khusyuk dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa-doa, memahami makna doa-doanya, boleh jadi dalam zikirnya. Dengan demikian mengingat dan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini lebih bagus nanti, bahkan persiapannya di Sya'ban, sehingga berkah semuanya. Dan disampaikan juga kita keberkahan itu pada bulan yang mulia itu, yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Nah, saya simpul dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dari tilawah ini, Bapak Ibu, apa kata Nabi? Ma min qaumin, tidaklah suatu kaum yajtami'una, mereka kumpul fi baitin min buyutillah. Kumpul di mana? Kumpulnya di rumah Allah. Apa yang dia lakukan berkumpul itu? Wa yatadarasuna fihi, dia mengkaji ayat suci Al-Qur'an, mendengar hadis, membaca Al-Quran, tadarus di dalamnya. Kemudian setelah dia mengkaji itu, memahami Al-Quran dengan tilawah tadi, kecuali 4 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di level tilawah ini 4 poin. Kalau level qiraah biasa ini pahala 10 derajat, kalau tahfiz lebih tinggi lagi. Nah, lihat tilawah ini 4 poin yang didapatkan di sisi Allah. 1, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang jarang didapatkan. Apa yang didapatkan bagi orang yang tilawah ini? 1, diturunkan oleh Allah sakinah. Sakinah ini adalah ketenangan batin. Tapi yang menurunkannya Allah. Kata Allah, "Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin." Hanya Allah lah yang menurun tenang. Jadi kadang-kadang kita ini sama, yang memiliki hatinya sama, tetapi yang dititipkan oleh Allah di dalam hati orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Fi qulubil mu'minin, hati yang beriman. Nah, yang beriman inilah yang dititipkan oleh Allah ketenangan. Dia hadir taklim, ilmunya dapat. Hadir taklim menghadirkan pahala. Orang yang tenang itu aktivitas-aktivitas yang dia lakukan, yang malamnya dia istirahat, yang siangnya dia bekerja, memang siklus demikian. Tapi ketika Allah hadirkan ketenangan dia, maka dia hadirkan dalam setiap siklus itu menghadirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini sesuai yang saya jelaskan di beberapa pekan yang lalu, memiliki modal yang sama. Allah kasih modal kita 24 jam sehari semalam. Tidak ada yang 25 jam. Semuanya 24 jam. Si A 24 jam, si B 24 jam. Tapi dalam hitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya kadarnya bukan ukhrul dunia, tapi kadarnya adalah iman. Aktivitas itu yang beruntung di sisi Allah, yang menghadirkan pahala setiap aktivitas yang diberikan. Hadir taklim, dia hadirkan pahala. Bagaimana menghadirkan ketenangan hati sehingga ilmu yang didapatkan itu mudah didapat dan mudah diserap, kemudian diamalkan. Dan saat itulah hadir ketenangan di dalam hati. Dapat zikir yang benar, maka zikir yang benar penyebutannya dia pelajari, itu zikir yang benar dia praktekkan, maka saat itulah Allah turunkan sakinah di dalam hatinya. Maka yang level tilawah tadi, yang pertama tadi adalah diberikan oleh Allah tenang dalam dirinya. Yang kedua, wa khaffat bihimul malaika. Allah temani malaikat yang menemani orang yang belajar tilawah tadi. Diutus oleh Allah malaikat, dan malaikat menemani orang yang sedang mengkaji tilawah, menghadiri taklim, memahami ayat suci Al-Quran. Biasanya kalau Allah turunkan malaikat pada malam Al-Qadar, Allah turun juga malaikat pada perang melawan orang-orang musyrik, 1000 malaikat perang Badar. Murdifina bi alfin malaikatil murdifin, Allah turunkan 1000 jumlahnya. Kemudian pada malam Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, Allah turunkan malaikat yang tak terhitung. Nah, pada saat juga tilawah yang levelnya tadi kita mencintai Al-Quran, mengaji tadi di bulan Rajab ini,
Ternyata Allah juga berikan keutamaannya, diturunkan malaikat juga pada hamba yang levelnya tilawah. Nah ibu bapak, kalau sudah ada malaikat minimal 2 yang dilakukannya. Kalau tidak, ia bacakan amin. Amin. Malaikat itu berkata amin. Kemudian dia meminta ampun kepada si fulan yang tengah mengkaji Al-Quranul Karim tadi, yang sudah cinta dengan Al-Quranul Karim tadi. Kemudian yang ketiga, wa khasyiyat bihimur rahmah. Kalau yang pertama tenang, yang kedua diturun malaikat, yang ketiga kalau level tilawah ini Allah turunkan rahmat, yang keempat wa dzakarallahu fi man indah. Yang paling tinggi Allah selalu sanjung-sanjung kepada si fulan, kepada si A yang masya Allah dia dari bulan Rejabnya sudah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan, diantaranya adalah mencintai Al-Quran Al-Karim dengan mengajinya, maka oleh Allah disanjung-sanjung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan, mumpung ini Rejab bulan permulaan, kita perbanyak mempersiapkan amal. Tak banyak spesifik amal yang harus disiapkan dalam hadis dan dalam ayat, tapi banyak amalan-amalan lain. Dan lebih utama dibahas ini, mari sama-sama sejak bulan Rejab kita perbanyak untuk mencintai Al-Quran. Datang duluan, ngaji di rumah, perbanyak istimewa, mendengar. Dengan demikian sejuklah, damailah hati, mudahlah menerima kebenaran, mudahlah mendapatkan kebaikan, terhindar cercaan, terhindar maksiat, berkata kotor, menyebar berita hoax dan lain sebagainya. Dengan demikian juga kita start di bulan Rejab, inilah yang dimaksud dengan keberkahan di bulan Rejab. Sembari kita memahami bulan ini juga adalah bulan keimanan kita, mengakui bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW yang nanti akan dijelaskan kisaran tanggal 18 pada tahapnya, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita istiqomah dalam kebaikan, teruslah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Terutama saya mengajak mulai saat ini Rejab ini, amalan-amalan sunnah lainnya diantaranya adalah banyak-banyak kita untuk mengkhatamkan, mengkajikan Al-Quran, karena nanti akan mendapatkan syafaat yang disebut dengan ashab sahibun, mendapatkan pertolongan. Selain selawat, Al-Quran juga penerang bagi kita dan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kepada Allah perbanyak kita beristighfar, kepada Nabi Muhammad perbanyak kita berselawat. Kita akhiri dengan selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buku yang di sini